Paginya, seluruh keluarga sudah kembali ke rumah masing-masing selesai sarapan. Davin terpaksa membatalkan rencana bulan madunya, karena istrinya sedang datang bulan. Yang membuat Davin mendapatkan godaan dari seluruh anggota keluarga. Kasihan putra Dedi, hahaha. Raihan tergelak, yang langsung dicubit mesra oleh istrinya hingga ia meringis. Sedangkan Davin hanya mendengus kesal. Bisa dibayangkan semerah apa mukanya sekarang. Renika tak kalah malunya, apalagi dia disalahkan namanya karena menunda MP. Kamu juga sih Ren, ske acara merajuk segala. Kasihan kan suamimu harus nungguin lama. Cibir sang mama. Renika mendengus kesal. Mama sih nggak tahu rasanya jadi aku gimana. Coba kalau terjadi sama mama, tiba-tiba saja ada yang ngirim pesan sama telepon dari mantannya papa. Terus mama sama papa lagi berduaan, mama bakalan lakuin apa coba? Tanya Renika dengan sewot. Mamanya hanya melongo dan tampak bengong sesaat. Mama bakalan labrak aja tuh perempuan gatal. Ujarnya berapi-api. Renika mencebikan bibirnya. Tuh kan mama sewot, padahal baru misalkan. Coba mama pikir, aku yang ngalamin loh. Renika tersenyum mengejek. Mamanya yang kalah argumen memilih mencari topik pembicaraan yang lainnya. Semua pulang menggunakan mobil masing-masing. Sedangkan Davin langsung membawa Renika ke rumah yang sudah ia beli. Awalnya Mita tidak mau pisah rumah, tapi akhirnya dia setuju. Karena Davin terus membujuknya. Dengan catatan, setiap hari Sabtu dan Minggu mereka harus menginap di rumahnya. Dan Davin dengan Renika pun setuju. Rumah Davin. Sesampainya di rumah, mereka langsung merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sayang meski belum bisa melakukan itu, tapi yang lainnya masih bisa loh. Ujarnya sambil mulai menggerayangi tubuh istrinya. Meski kesal, tapi dia tetap saja tergoda. Ting tong, suara bel pintu berbunyi. Tidak lama kemudian, Art mengetuk pintu kamar mereka. Tok tok tok. Dengan cepat Renika bangkit dan merapikan diri. Davin hanya mengeram kesal. Kenapa sih selalu saja ada gangguan? Cibirnya kesal. Ceklek. Renika membuka pintu kamarnya. Iya Bi, ada apa? Tanyanya malu-malu, takut Art itu tahu kalau dirinya sedang bermesraan. Itu ada tamu non. Jawabnya sopan. Tamu? Siapa ya? Bukankah ini rumah baru? Yang tahu alamat ini palingan anggota keluarga. Katanya sih namanya Hani, dan mau bertemu dengan Tuan Davin. Jawab Art itu lagi sopan. Renika menghela nafas kesal. Dengan menunjukkan senyuman ramah yang terpaksa, ia pun berterima kasih kepada Art itu. Dan memintanya agar menyuruh Hani duduk di ruang tamu dulu, sebelum Davin datang. Setelah mengangguk, Art itu pun pergi undur diri. Tamu siapa? Davin sudah memeluknya dari belakang. Renika berusaha menenangkan hatinya dan berusaha tidak terbakar cemburu. Hani. Renika membalikkan tubuhnya, kini netranya bersitatap dengan suaminya itu. Davin mengerutkan dahinya. Untuk apa dia kesini? Ucapnya malas. Mana aku tahu, temui sana. Dia ada di ruang tamu. Ujar Renika dengan berusaha menahan rasa cemburunya. Kamu ikut. Davin menggenggam tangan Renika, menautkan jemarinya dan berjalan beriringan menuju ruang tamu. Aku pasti mengganggu. Cicit Renika, dia gemetaran. Dan Davin bisa merasakan hal itu. Tenang Ren, kenapa cemas begitu? Antara aku dengannya sudah tidak ada apa-apa lagi. Tersenyum santai, berusaha menenangkan istrinya itu. Sekaligus meyakinkan bagaimana perasaannya sebenarnya. Renika mengangguk pelan, meski masih ada rasa kurang percaya sebenarnya. Dia merasa Davin masih menyukai Hani. Ruang tamu. Renika menghela nafas gelisah, dan tidak suka saat melihat wanita itu sedang duduk santai dengan senyuman manis yang merekah.
Apalagi saat matanya menatap suaminya intens. Davin tahu, Renika sedang cemas. Dia segera melepaskan genggaman tangannya dan beralih memeluk pinggangnya dengan mesra. Hati Renika menghangat, dia sedikit lebih tenang dengan perlakuan suaminya itu. "Hai Han, apa kabar?" sapa Davin basa-basi, kemudian dia duduk di kursi berdampingan dengan Renika. Hanya ingin menyapa kalian sebagai tetangga," jawab Hani dengan tenang, matanya melirik sekilas ke arah Davin. Davin tampak berdeham keras. "Tetangga?" tanya Renika heran, dia sedang menduga sesuatu. "Iya begitulah, apa Davin belum mengatakan kalau rumahku tepat di depan rumah ini?" Hani tersenyum tipis, seolah mengatakan kalau Davin masih belum move on darinya. Sehingga, sengaja membawa Renika ke rumah ini. Rumah yang berhadapan dengan rumahnya. Davin gelisah mendengar perkataan Hani, dia menggenggam tangan Renika erat dan menatapnya seolah meyakinkan sesuatu. Dari sorot matanya seolah mengatakan, "Cukup percayalah padaku." Renika berusaha bersikap setenang mungkin, meski ia sedang menduga sesuatu. Dia belum mengatakannya, mungkin karena hal ini sangat tidak penting. "Jadi untuk apa dikatakan?" Renika tersenyum mengejek. Hani tampak kesal, terlihat jelas dari raut wajahnya yang berubah memerah dan tangannya yang meremas-remas dress yang ia pakai. Davin sendiri sampai terkejut. Renika yang cengeng bisa bersikap tenang dan terlihat dewasa. Dia tidak tahu saja kalau dalam hatinya saat ini, Renika sedang berteriak kesal memaki-maki Hani dan dirinya. Renika akan minta penjelasan kepada Davin nanti, kenapa membeli rumah di depan rumah mantannya itu. Apa dia ingin selalu bertemu mantannya itu? Renika menggeram kesal. Namun hebatnya, dia bisa memperlihatkan raut tenang seolah tidak sedang cemburu. Atau mungkin dia belum move on, karena ada mantan pacarnya yang tinggal di daerah sini. Mungkin, supaya bisa setiap hari bertemu. Hani berkata dengan tenang dan yakin. Setelah bisa menguasai emosinya. "Haha, mungkin. Baru kemungkinan kan? Belum tentu juga benar. Dan satu lagi, aku tahu mantan yang kamu maksud itu adalah kamu." Renika tersenyum mengejek. Apa dia pikir aku tidak tahu, kalau dia sedang mengatakan tentang dirinya sendiri? Dia terlalu percaya diri, teriak Renika dalam hatinya. Hani berusaha menekan emosinya, dia tidak menyangka istri Davin yang terlihat lugu dan polos itu bisa berkata dengan begitu memojokkannya. "Oh ya, maaf kami adalah pengantin baru." Kamu pasti paham maksudku kan mantan?" Renika mengecup bibir Davin sekilas. Membuat Hani kesal setengah mati. Dia melirik Davin yang hanya diam saja dan tidak memperhatikannya. "Maaf kalau begitu saya pergi dulu," ucapnya setenang mungkin, namun tetap saja Renika dan Davin tetap bisa menyadari kekesalannya. "Oh silahkan, kamu tahu kan di mana pintunya?" ujar Renika dengan senyuman manisnya namun tampak mengejek. Dengan menahan sejuta emosi, akhirnya Hani pun pulang. Renika dan Davin mengantarnya sampai ia menghilang dari pandangan matanya. Ternyata benar, Hani masuk ke sebuah rumah mewah yang tepat berada di seberang rumah ini. "Jelaskan padaku, apa maksudnya ini?" "Kakak sengaja membeli rumah di depan mantan, agar bisa melihatnya setiap hari. Atau bisa selingkuh dariku?" "Ku tidak sebodoh itu Kak," cecar Renika dengan tatapan mata penuh kekecewaan dan kemarahan. "Tidak seperti itu sayang, ayo kita duduk dulu. Biar aku jelaskan semuanya." Davin menggenggam tangan istrinya itu dan membawanya duduk di kursi yang ada di teras. Renika menatap lurus ke depan, tepat di depannya adalah rumah Hani. Sungguh menyebalkan, kesalnya. "Aku dan Hani sudah pacaran hampir 3 tahun. Aku serius padanya, dan kami sudah merencanakan masa depan. Dan rumah ini adalah salah satu rencana masa depan kami."
Tutur Davin jujur. Renika berusaha menekan emosinya. Rencana masa depan. Hebat sekali. Cibirnya keras, agar suaminya itu bisa mendengarnya. Jangan menyela, biar paham. Davin kemudian melanjutkan ceritanya. Aku sengaja membeli rumah ini, karena dia ingin dekat dengan orang tuanya. Tak disangka, kami putus. Ya rumah ini tidak jadi untuk rumah tangga kami. Desah Davin. Renika menggeram kesal. Kenapa putus? Renika ingin tahu alasannya, meski sebenarnya dia berdebat dalam hati. Antara mengabaikan cerita Davin atau ke poin. Karena kemanapun aku pergi selalu saja bertemu wanita lainnya, dia cemburuan. Sehingga memutuskanku. Renika bisa melihat raut kecewa saat Davin mengatakannya. Dan kakak masih menyukainya. Renika mencibir keras, lalu berdiri. Mau kemana? Davin ikut berdiri dan memeluknya dari belakang. Mengistirahatkan otakku, ketit Renika. Jangan cemburu, aku memang mencintainya dulu. Tapi aku sudah benar-benar move on, dan sekarang hanya mencintaimu saja. Apa kamu ingin aku menjual rumah ini saja? Lalu beli rumah yang lainnya? Aku sih nggak masalah. Davin mulai mengecupi leher istrinya dari belakang. Renika terdiam sejenak. Tidak perlu, aku suka rumah ini. Meski tidak suka dengan tetanggaku yang di depan itu. Ketus Renika. Sebaiknya kalian berteman, itu akan lebih baik. Daripada bermusuhan. Mengeratkan pelukannya. Berteman dengan mantanmu, enak saja. Renika menggoyangkan tubuhnya, mengurai pelukan Davin. Davin segera melepaskan Renika, dia tidak ingin menyakiti istrinya itu. Renika segera masuk ke dalam kamar dan memilih menonton video GoTube tentang resep masakan. Dia ingin belajar memasak. Davin mengikutinya, dan ikut menonton video dengan Renika. Dia duduk tepat di samping istrinya itu. Dengan posisi serapat mungkin. Meski kesal, tapi Renika tidak menolak suaminya yang menempel. Rumah Raihan. Saat pagi. Tok tok tok. Alan mengetuk pintu kamar Fanya. Fanya yang memang sudah selesai mandi dan berpakaian segera membuka pintu. Kak Alan. Matanya berbinar. Jogging yuk. Ajak Alan. Dia sudah memakai celana training dengan atasan kaos polos warna abu tua. Sungguh terlihat tampan maksimal di mata Fanya. Fanya mengangguk. Aku ganti baju dulu ya kak. Ujarnya. Dia memang membawa beberapa baju untuk olahraga. Sudah biasa, karena Alan memang suka mengajaknya lari pagi. Oke aku tunggu di bawah ya. Alan pun segera turun, setelah Fanya mengangguk. 10 menit kemudian Fanya menghampiri Alan. Mereka mulai jogging bersama. Tidak disangka ada Sisi di sana. Sedang apa perempuan itu? Pikir Alan. Tapi dia pura-pura tidak melihatnya saja, dan terus berlari kecil dengan Fanya. Alan, panggil Sisi heboh. Sebenarnya dia memang sengaja pura-pura jogging pagi ini. Supaya bertemu Alan. Namun Alan sengaja terus berlari, dan menggenggam tangan Fanya. Agar menjauh dari Sisi. Itu siapa kak? Tanya Fanya penuh tanya, sesekali matanya melihat ke belakang. Sisi. Jawab Alan. Dek. Hati Fanya langsung berdenyut mendengar nama itu, wanita itu yang pernah disebutkan oleh Davin. Dan dia yakin wanita itu juga yang sudah memberikan kiss mark di bawah dagu kak Alannya. Fanya langsung tersenyum kecut, menarik tangan Alan agar berhenti. Sepertinya dia ingin membicarakan sesuatu. Sinis Fanya yang menatap Alan dengan cemburu. Alan mendesah. Baiklah kita tunggu dia di sana. Alan menunjuk sebuah tempat yang tepat di bawah rindangnya pepohonan. Fanya setuju. Mereka pun melangkahkan kakinya menuju bangku taman yang dimaksud tadi. Dan duduk di sana. Alan. Sisi langsung duduk di samping Alan. Membuat Fanya kesal. Iya ada apa? Tanya Alan dingin. Aku rindu kamu. Menggenggam tangan Alan. Alan menepisnya dengan kasar. Cek tidak tahu malu.
Sebaiknya kamu pergi. Pacarku bisa marah. Sinis Alan dengan senyuman tipisnya. Pacar? Dia menoleh ke arah Fanya. Fanya terpana mendengar perkataan Alan. Tapi dia begitu senang, sampai sudah berteriak heboh di dalam hatinya. Ucapan adalah doa, semoga saja apa yang Kak Alan katakan sekarang akan benar-benar terjadi. Doa Fanya. Iya, jawab Alan. Sisi menatap tidak suka kepada Fanya. Hei anak kecil, apa kamu tahu kalau kemarin kami sudah bermesraan? Bahkan dia menginap di rumahku, ujar Sisi sinis. Hati Fanya berdenyut nyeri mendengarnya. Tapi, dia berusaha setenang mungkin. Aku tahu, tapi aku yakin Kak Alan tidak akan melakukan hal yang tidak sepantasnya. Fanya tersenyum. Yakin sekali, cibir Sisi. Tentu, karena kami sudah saling mengenal sejak lama sekali. Balas Fanya. Aku mencintai Alan. Dinis Sisi. Aku juga. Fanya masih tetap tenang, membuat Sisi kesal. Alan berdiri. Ayo. Menggenggam tangan Fanya dan meninggalkan Sisi yang merasa kesal. Awas saja. Gumam Sisi dengan cemberut. Saat pulang ke rumah, tampak Raihan dan Mita sudah pulang. Bunda dan Papa sudah pulang. Alan segera memeluk mereka. Kemana saja kamu menghilang? Ketus Raihan papanya. Berduaan pula, melirik ke arah Fanya. Fanya hanya nyengir. Mita dan Alicia mengajak Fanya ke gazebo untuk berbincang. Sedangkan Raihan meminta Alan untuk ke ruang kerja. Dia ingin bicara beberapa hal dengannya. Rumah DAFFIN. Ren, kita jangan sampai telat ke rumah Dedi, ujar Davin. Memangnya ada apa? Kan semua acara sudah selesai, tanyanya. Alan akan melanjutkan studi S2-nya di luar negeri, dan sore ini berangkat ke bandara, jawab Davin. Dan mereka pun segera bersiap menuju rumah Dadinya setelah merasa tidak terlalu lelah. Sorenya, seluruh anggota keluarga sudah berkumpul. Mereka pun pergi ke bandara untuk mengantarkan Alan bersama. Setelah cipika-cipiki dan saling berpelukan, Alan mulai melangkahkan kakinya untuk pergi. Namun kakinya tertahan, ketika suara teriakan Fanya yang memanggil namanya. Kak Alan, pekiknya, sambil menghamburkan diri memeluk Alan. Is jangan cengeng, aku mau belajar. Nanti juga balik lagi. Alan mengusap lembut kepala Fanya. Kakak jangan pacaran dengan bule ya di sana, ceplos Fanya, yang membuat seluruh keluarga yang masih berada di sana tertawa. Aku nggak akan pacaran di sana, karena aku akan menikah denganmu saat pulang nanti. Entah bercanda atau bukan, tapi Fanya begitu bahagia mendengarnya. Dan Alan pun akhirnya pergi, meninggalkan hati Fanya yang berubah hampa.